Halo guys, selamat datang kembali di channel Kemana Aja. Hari ini kita pengen membahas alasan utama kami menjatuhkan pilihan pada Daihatsu Rocky dibandingkan dengan Toyota Race. Sebelum kita lanjut videonya, silahkan tekan tombol subscribe dulu. Oke, langsung aja kita bahas alasan kenapa memilih Daihatsu Rocky. Daihatsu Rocky merupakan salah satu mobil yang memiliki nama terpanjang di dunia, yaitu Daihatsu Rocky 1.0R Turbocharged Special Color Champagne Red 2-Tone Astra Daihatsu Styling Manual Transmission. Panjang kan? Tapi bukan itu alasan kami memilih Rocky. Beberapa alasan utama yang menyebabkan kami memilih Daihatsu Rocky ketimbang Toyota Race. Nomor satu adalah harga. Pada saat kami beli di bulan Oktober 2021, Daihatsu Rocky tipe ADS Special Color 2-Tone saat itu dihargai 231 jutaan. Sedangkan untuk Toyota Race tipe G 2-Tone di saat yang sama dibanderol sekitar 230 jutaan juga. Nomor 2 adalah eksterior. Menurut kami Rocky tipe ADS 2-Tone cukup keren dengan grill dan body kit ADS. Lebih berasa aura SUV-nya dibanding Race yang tampangnya juga sebenarnya nggak kalah keren sih. Tapi menurut kami tipe G masih kalah ganteng dari Rocky ADS. Race lebih cocok sebagai city car. Sekali lagi ini adalah menurut pandangan kami karena selera orang pasti berbeda-beda ya. Nomor 3 adalah interiornya. Dengan tambahan aksen merah di beberapa panel, Rocky terkesan lebih sporty karena merah adalah racing. Sementara Race tipe G tidak ada aksen yang mencolok di bagian panel interiornya, hanya bagian setir saja yang dilapisin kulit plus jahitan yang menurut kami lumayan keren. Setelah alasan-alasan klise tadi, ada beberapa alasan yang membuat kami menjatuhkan pilihan pada Daihatsu Rocky. Tentu saja karena head unitnya. Sama-sama menggunakan floating head unit berukuran 9 inch, Rocky udah dilengkapi Android Auto dan juga Apple CarPlay. Menurut kami ini adalah fitur paling krusial dalam sebuah head unit karena kita bisa mengakses aplikasi di smartphone. Sementara Toyota Race tidak ada Android Auto apalagi Apple CarPlay. Menurut kami ini sangat merepotkan, apalagi yang sering menggunakan GPS ketika bepergian. Keunggulan lain, head unit Rocky bisa terus terkoneksi dengan smartphone meskipun dalam mode kamera belakang aktif atau sedang memundurkan kendaraan. Sementara koneksi Race langsung terputus dan restart lagi dari awal jika kamera mundur aktif. Menurut kami ini adalah sebuah hal yang sangat-sangat mengganggu dari sebuah head unit. Bahkan kami tidak menemukan kekonyolan tersebut pada head unit aftermarket jadul yang terpasang di mobil-mobil kami yang lain. Lalu di sektor audio, Rocky tipe ADS pastinya punya kualitas audio yang jauh lebih baik dengan adanya subwoofer 8 inch yang terdapat di bawah bangku pengemudi. Sedangkan kualitas audio Race bisa dibilang cempreng atau pas-pasan karena tidak dilengkapi subwoofer tambahan. Kesimpulannya, dengan harga yang relatif sama, jelas Daihatsu Rocky ADS lebih unggul jika dibanding Toyota Race tipe G, terutama dari sisi head unit dan kualitas audionya. Jika kita beli Toyota Race, kita berarti harus jajan lagi sekitar 2 jutaan untuk beli subwoofer dan sekitar 3 jutaan lagi untuk ganti head unit aftermarket yang support
Android Auto, dan Apple CarPlay. Itu artinya total yang harus dikeluarkan untuk menyamai Rockia DS minimal 5 jutaan rupiah lagi. Meskipun demikian, Toyota Race juga punya kelebihan jika dibandingkan Daihatsu Rocky. Seperti kita tahu, layanan aftermarket atau jaringan bengkel Toyota lebih banyak dibanding Daihatsu. Race juga menyandang brand Toyota yang konon katanya punya value lebih baik dibanding Daihatsu. Meskipun Race dan Rocky sama-sama diproduksi di pabrik Astra Daihatsu Sunter. Kelebihan lain dari Toyota Race adalah mereka menawarkan gratis jasa servis dan suku cadang hingga 50.000 km. Sementara Daihatsu Rocky hanya gratis jasanya saja. Kita sering mendapat pertanyaan dari netizen kenapa pilih manual dibanding CVT. Sebelumnya, kami juga sempat galau ketika memilih transmisi manual atau yang CVT. Alasannya, ketika dipacu di kecepatan 100 km per jam, tipe manual ini RPM-nya mencapai 3000, sementara yang CVT hanya 2200. Selisih tersebut cukup jauh. Hal itu pastinya jadi pertimbangan terutama jika kita sering berkendara melewati jalan tol. Logikanya dengan RPM 3000 pastinya membuat konsumsi BBM lebih boros jika dibanding RPM 2200. Kami juga awalnya sempat khawatir mesin akan meraung dan terjadi overheat jika dipacu dalam kecepatan tinggi secara konstan. Tapi setelah kami mencobanya secara langsung, semua kekhawatiran itu tidak terjadi, guys. Konsumsi BBM tetap irit. Pemakaian di dalam kota rata-rata 14 km per liter. Untuk luar kota rata-rata bisa mencapai 18 km per liter. Mesin juga tetap bekerja secara santai, bahkan ketika gaspol hingga 6000 rpm lebih dengan top speed mencapai 189 km per jam. Ada beberapa alasan utama kami kenapa memilih manual dibanding CVT. Nomor satu adalah harga pastinya lebih murah, selisihnya mencapai 13 jutaan, lumayan buat beli bensin. Nomor dua, kami mencari sisi fun to drive dari mobil mungil berturbo ini, guys. Apalah arti turbo jika dibandingkan dengan CVT yang menurut kami lebih cocok untuk efisiensi bahan bakar. Ketiga, perawatan lebih gampang. Oli transmisi manual bukanlah hal yang terlalu sensitif dibanding yang CVT. Menurut kami, manual lebih asik dan lebih tahan jika dipecek-pecek atau dipakai buat ugal. Karena durability manual pastinya lebih bagus, terutama ketika kita mau upgrade performa mesin. Karena hal yang paling rawan rusak ketika tenaga mesin naik adalah sektor transmisinya. Dan alasan utama kami memilih manual adalah karena real man use 3 pedals, bukan kaleng-kaleng. Demikian video kali ini, terima kasih sudah menonton. Tetap dukung terus channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe.